berani untuk keluar dan langsung berhadapan dengan dirinya. Sepekan sudah berlalu semenjak kemunculan perdana Rizka di hadapan para awak media, namun hingga saat ini Ustadz Guntur Bumi masih belum mau berkomentar apa-apa. Hanya melalui tim kuasa hukumnya lah UGB berani berkoar. Ini dia. Saya ingin bertemu dengan si GB-nya. Jangan ngelak. Dan alias Rizka sudah mulai panas dan emosi melihat perilaku UGB yang makin hari makin lari dari tanggung jawabnya dalam menghadapi tuntutan para mantan pasiennya yang merasa dibohongi selama menjalankan pengobatan di tempatnya. Dengan segala keberanian yang diselimuti rasa malu, Rizka ingin Guntur Bumi berani menghadapi segala permasalahan ini dengan gentle. Ya, kekesalan Rizka memuncak lantaran laki-laki yang mengaku sebagai tabib itu memilih sembunyi di balik punggung para tim kuasa hukumnya. Ditambah lagi UGB dengan santainya mengaku tidak mengenal siapa dirinya setelah apa yang sudah dilakukannya kepada Rizka di tahun 2011 silam. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Rizka pun siap menantang UGB untuk keluar dan mengakui perbuatannya dengan jantai. Ya pastilah, itu kan pelecehan itu nggak akan lupa ya sampai seumur hidup gitu. Jadi luka di hati itu nggak akan pernah hilang. Kalau saya sih ya memang lebih baik bertemu depan saya, disaksikan di MUI, di Polda, dan pengacara saya. Itu lebih harus. Saya memang lagi nunggu. Jangan, nggak ada dia. Yang komentar hanya pengacaranya saja. Lebih baik dia yang berhadapan. Kan dia yang kocak-cabik anak saya, harga diri anak saya. Itu yang saya tunggu-tunggu. Percuma, Ramdan lagi. Saya ingin berhadapan dengan si GB-nya itu, yang harus memang menghadap. Cobalah keluar, cobalah menghadap. Jangan Ramdan lagi. Saya udah bosan ya. Saya ingin bertemu dengan si GB-nya. Jangan mengelak. Kalau memang mengelak, cobalah minum air Yasin. Saya minta dibikinkan oleh para ulama ya, dan disaksikan oleh MUI, Polda, dan pengacara saya. Cobalah maju, GB keluarlah. Tidak mau untuk datang ke rumahnya. Untuk apa dia yang salah? Masa saya mesti datang? Dia yang harus berhadapan dengan saya. Jangan mengelak. Mulai hari ini saya nyatakan namanya diganti menjadi Mbah Suwo. Suwo itu singkatan daripada Susilo Wibowo. Ya, Mbah Susilo Wibowo alias Wibowo. Ironisnya lagi, kemunculan Rizka yang mengaku sebagai korban pelecehan justru diputar balikan oleh pihak UGB sebagai ajang aji mumpung untuk perempuan berkulit putih itu mendapatkan popularitas semata. Tak terima dirinya dituding macam-macam, Rizka pun berani membuktikan hingga ke meja persidangan jika pernyataannya selama ini adalah benar adanya. Pengacara yang cerdas dan profesional hanya akan fokus berbicara dalam konteks hukum dan perkara yang ditanganinya. Tidak akan berbicara hal-hal lain selain daripada konteks hukum dan perkara yang ditanganinya. Kalau pihak Mbah Suwo mau berbicara hal-hal lain selain daripada konteks hukum dan perkara yang ditanganinya, silahkan berbicara dengan bejo office boy di kantor kami. Dan saya ingatkan kepada siapapun juga, terutama ada beberapa tetangga yang tidak mempunyai kaitan dan urusan dengan korban, jangan ikut campur. Jangan ikut campur dalam permasalahan Rizka. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ikut campur urusan korban. Segala kata-kata yang tidak berdasar, cenderung fitnah, apalagi mengandung unsur sara, kami akan tindak tegas dengan cara hukum. Mengaku, kalau ketemu nggak mengaku kan buat apa? Jadi harus mengaku lah. Jangan ya. Ya, mengaku tidak mengakui pun nanti di pengadilan akan terbukti.
terbukti salah itu kan ketemu juga ya. Iya. Jadi biarkan saja. Maling kalau ngaku penjara penuh, bisa ngasih makan ngaku penuh. Ya, semenjak semakin banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Guntur Bumi dalam menjalankan praktek pengubatannya, UGB tiba-tiba saja menghilang seperti di telan bumi. Kemunculannya di hadapan publik pun bukan untuk meminta maaf dan menyesal atas perbuatannya selama ini. Akan tetapi, dengan berurai air mata, laki-laki berusia 32 tahun tersebut justru kesal dan merasa tertekan karena sudah diperas hingga miliaran rupiah oleh para mantan pasiennya. Karena bukti dan saksi sudah ada di pihak pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya, air mata UGB hari itu tak membingungkan hati para mantan pasiennya untuk segera mencabut tuntutan mereka kepada Guntur Bumi. Bahkan semakin hari semakin banyak para korban bermunculan yang dengan lantangnya mengatakan bahwa Guntur Bumi adalah penipu di balik kedua keustatannya. Mungkinkah ini bisa jadi menjadi akhir dari kehidupan seorang Guntur Bumi yang selama ini menggantungkan hidupnya menjadi seorang ustadz palsu? Karena pada Selasa sore kemarin, para korban UGB sudah mulai dimintai keterangannya oleh pihak penyidik Mabes Polri tentang laporan mereka mengenai penipuan yang dilakukan oleh Guntur Bumi. Karena kita sudah sampaikan kepada pihak penyidik bahwa 2-4 orang per hari kami siap menghadirkan korban untuk di BAP. Tinggal tergantung bagaimana kesiapan dari pihak penyidik, apakah memiliki waktu dalam satu hari 2-4 orang untuk diminta keterangannya supaya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Seharusnya perkara ini, kasus ini dari awal sudah diarahkan ke arah sana. Buka mediasinya, buka musyawarah apa yang mau dilakukan. UGB harus terbuka. Jangan ketika Preskom meneteskan air mata tetapi tidak memberikan solusi terhadap apa yang menjadi akar persoalan. UGB belum lama ini muncul sambil bercucuran air mata menyatakan bahwa dirinya saat ini begitu tertekan. Terlebih dengan munculnya isu yang mengatakan kalau ia rela untuk membayar orang guna menjatuhkan korban-korbannya dengan pemberitaan buruk. Lalu apakah benar UGB memang sengaja mengalihkan isu untuk menyelamatkan pencitraan dirinya yang sudah tidak lagi dianggap? Ustadz Guntur Bumi adalah dukun, kami bisa menyatakan hal lebih baik ngajak. Segala macam tudingan ditujukan kepada Rizka dan keluarganya semenjak mereka berani angkat suara soal kelakuan buruk UGB selama ini. Ya, Rizka yang mengaku dilecehkan oleh Guntur Bumi di dalam salah satu ruangan pondok pengobatannya merasa marah dan kecewa. Terlebih muncul tudingan baru yang mengatakan jika ibunda Rizka Eka Ratna adalah seorang dukun. Apa tanggapan Rizka dan ibundanya mengenai tudingan tersebut? Mungkinkah ini salah satu cara UGB dan tim kuasa hukumnya untuk membuat pencitraan terhadap UGB yang sudah rusak karena ulahnya sendiri? Yang dia tuduhkan bahwasanya itu Ustadz Guntur Bumi adalah dukun, kami bisa menyatakan hal lebih baik ngajak. Sebaliknya, ngajak. Kalau saya ya memang Allah ya mungkin udah ngasih anugerah pada saya. Ya saya orang minta tolong ya. Ya apa salahnya kalau Allah udah kasih anugerah, ya saya tolonglah dengan apa yang dengan syariat Islam. Ya sih hanya menggunakan air ya. Doanya pun ya dengan apa yang Allah ajarkan ya. Saya tidak ada begini begitu seperti si Bebe. Saya tidak pernah memeras. Saya orang nggak bayar pun nggak apa-apa. Yang penting saya ikhlas ridho nolong orang. Kalau misalkan si Subhan ini menjelek-jelekan ibu saya,
dia sendiri pun sama pengobatan seperti ibu saya gitu. Jadi salahnya ini di mana gitu. Gitu aja sih, saya nggak mau banyak komentar lagi ya. Saya aminkan sajalah orang-orang yang menjelekkan saya. Eka Ratna memang tidak menampik jika dirinya bisa mengobati orang yang mengeluh sakit. Akan tetapi perempuan separuh baya itu menampik jika disebut dukun. Pasalnya ia tidak pernah mengobati orang-orang yang terkena santet atau apapun itu jenisnya. Pernyataan Eka adalah seorang dukun pun konon kabarnya beredar dari mulut Subhan, salah satu tetangga Rizka yang tiba-tiba saja angkat bicara membela UGB bersama dengan tim kuasa hukum suami Puput Melati tersebut. Lantas muncul pertanyaan, mengapa Eka tidak melakukan pengobatan tersebut kepada putrinya sendiri dan memilih membawa putrinya ke pondok pengobatan milik UGB. Masalah pengobatan ibu saya dan UGB ini kan berbeda ya. Kalau UGB ini kan ada terapi ya, kayak semacam bekam, dia bisa mengobati yang penyakit-penyakit medis gitu. Tapi kan kalau ibu saya lebih kebatinan gitu, lebih menerawang, itu aja. Jadi nggak mungkin ibu saya bisa bekam paha saya sendiri kan, enggak ya, jadi beda lah Mas. Baru satu ini aja yang kita berikan gitu. Sebetulnya Ibu Eka, Nenden dan keluarganya tahulah siapa beliau. Gitu loh, jangan sampai lingkungan yang lainnya akan Kalau saya sih ya, biar saja ya, nanti antara saya dan Subhan, itu biar masyarakat luas aja yang menilai ya, antara saya dengan dia. Ya mungkin memang dia mau menjatuhkan saya, ya dia pun sama kan, pengobatan seperti saya. Tapi saya tidak ada unsur jahat sama dia. Kasus pelecehan yang dilaporkan Rizka memang nampaknya sudah keluar jalur. Rizka yang dengan beraninya membongkar aibnya sendiri bahwa telah dilecehkan oleh laki-laki bernama asli Susilo Wibowo itu tak habis pikir. Mengapa nasibnya harus diadu domba seperti sekarang ini? Itu hanya suatu akal-akalan mereka aja lah untuk supaya nggak disalahkan dan supaya aku dipojokkan gitu. Itu akal-akalan mereka aja. Sampai saat ini mereka aja sampai nggak ngaku gitu kalau aku ini pernah korbannya gitu. Mereka sampai saat ini nggak ngaku gitu. Harusnya yang diselidiki itu yang seperti itu. Saya ini benar gak korbannya? Saya ini benar gak dilecehkan? Ini settingan atau bukan gitu kan? Bukannya ditelusuri, dikorek-korek yang masa lalu, masalah pribadi. Itu kan nggak ada sangkut pautnya sama pelecehan seksual kan? Iya, jadi di sini tuh banyak membalikan fakta ya. Saya dituduh begini begitu gitu. Jadi ini suatu trik juga untuk menjatuhkan saya gitu. Jadi ini kan nggak mau ngaku ya, sampai kapan gitu nggak mau ngaku kalau saya ini bukan korbannya, saya ini nggak pernah dilecehkan. Kan kalau kayak gitu kan jadi makin panjang ya. Saya tantang dia untuk minum air yasin atau sumpah di atas Al-Quran depan semua orang ya. Tapi ini nggak ada jawaban gitu. Jadi kita buktikan aja lah di pengadilan gitu.